Yang cowok ini umurnya sebulan, terus beda dengan adiknya lagi yang kedua itu 24 hari dipanggil. Nah, dari yang kedua ke ketiga, beda 3 hari dipanggil. Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Hai Bu. Hai dok, Umil nih, umilnya aku. Iya nih, aduh kita perjalanan panjang ya dok. Iya. Ini sebelum mulai, perkenalkan diri deh. Yang singkat aja sih, nama, usia pernikahan. Aku ya bisa panggil Vero. Bu Vero ya. Ya, Bu Vero. Terus aku umurnya 39 tahun. Terus pernikahan aku usianya 10 tahun dok. 10 tahun. Iya, tahun ini 10. Terus ini berarti anak keempat. anak keempat nih ya. Karena aku udah tahu nih ya, karena aku udah tahu. Aku mau nanya nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bener Kan nih ya? Emang ini ya udahlah ya. Maksudnya emang buat di-sharing, buat pejuang-pejuang dua garis lainnya menurut suara aku supaya semangat. Kamu pernah kangen nggak sih? Ya kangen lah dok. Masa enggak tiap hari juga pasti yang dimanapun aku pasti inget gitu loh. Ya kan? Iya. Kan anak pertamanya kan, ini kan anak keempat, berarti kan sebelumnya kan ada 3 kan? Nah 3 itu berarti kembar 3 gitu maksudnya Iya, kan? kembar 3. Itu cerita awalnya kok bisa jadi 3? Apakah hamilnya alami, Tuhan kasih 3, apa di insem atau bayi tabung? Jadi itu perjalananku memang panjang ya. Jadi tahun 2019 aku kan emang ikut. 2018 aku pertama ikut INSEM. Oh insem dulu? INSEM dulu sekali. Terus habis itu nggak berhasil, aku naiklah sama suami bilang udahlah kita naik kelas aja IVF gitu kan. Ya udah coba 2019 sampai akhirnya kita dapat 4 embrio yang apa namanya yang good. Oh, jadi tuh IVF pertama langsung dapat 4. 4. Oke. 4 good udah. Kemudian 2019 aku fresh embrio transfer. Fresh embrio transfer, hamil dan berhasil, tapi 8 week babyku detak jantungnya berhenti. Oh, jadi yang pertama aku rekap nih ya, transfer pertama kan dapat 4. Yang pertama tuh fresh 1 coba kan, langsung berhasil nih. Berhasil. Ya 8 minggu 8 detaknya minggu detaknya berarti akhirnya aku di kuret. Kuret udah proses 2019. Nah, kemudian kan 2020 pandemi itu dok, antara mau maju mau enggak gitu karena takut COVID kan pada saat itu. Ternyata pas kita maju, kita tanya sama rumah sakit, ternyata banyak banget yang program karena kan kalau 2000 apa kalau IVF itu kan ceweknya apa namanya bagian wanitanya kan istirahat ya 2 minggu tuh kayak berguna banget gitu kan. Jadi ya udah majulah 2020 nih dok gitu kan. Aku juga 2020 ya makan sehat kan kita di rumah ya dok ya, nggak yang olahraga, terus pokoknya semuanya jalannya tuh smooth gitu kayak lancar. Nah tapi karena aku waktu itu usia 35, jadi dokter nyaranin aku tanam 2. Yang 2019 kan 1 kan, tanam 2. Sempet ada tersirat tuh di hati kayak kalau 2 nanti kalau kita kembar gimana ya gitu kan. Kita siap gak ya gitu kan. Tapi kita udah kayak adik iparku juga tanamnya 2 jadi 1. Terus adekku temanku tanam 2 jadi 1. Kalau kita semua tanya akhirnya kita memutuskan oke, kita confirm sama keputusan dokter gitu kan, tanam 2. Udah tuh dok, ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi yang 1 embrionya ini ketahuan di week ke-7 dia membelah. Jadi dua embrio ini nempel, tapi di week ke-7 tuh dia membelah. Jadi identik ya. Jadi 3 lah triplet gitu. Nah, waktu tahu triplet nih 3, kaget banget. Apa kaget aja? Apa sambal geledek? Seneng ada, pasti seneng. Yang namanya gini, kita kan berharap 1 aja kayak kita udah waktu itu pernikahan aku tuh 7 tahun. Udah 7 tahun. Yang kita harapkan 1 aja kita udah bersyukur banget gitu kan. Kalau dikasih 3 seneng banget, tapi aku kan kayak mengaca pada diri sendiri, aku tuh nggak tinggi gitu, muat gaya gitu, kalian tuh kayak gitu. Baik-baik aja nggak ya mereka di dalam perut aku gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu, mereka tuh
perkembangannya kata dokter sesuai mau usia gitu loh. Memang kan kalau kembar itu pasti ada yang gede, ada yang kecil kan, karena nutrisi terbagi. Ya, tapi selama aku konsul sama dokter selama 7 bulan itu kayak masih sesuai kok Bu gitu beratnya gitu kan. Oh ya udah, akhirnya apa namanya jalan cara tuh, wah nggak ada yang dibilang apa sih nggak sesuai usia atau apa, nggak ada sih dok. Tapi gini loh, kan hamil triplet itu sebenarnya kan termasuk langka ya. Kayak aku aja di sini praktek udah 9 tahun ketemu triplet nih ya. Waktu aku ketemu kamu kayak yang keempat deh. Oh iya? Iya. Kamu tuh yang keempat aku ketemu triplet dan semua juga nanya gitu. Aku bukan dokter obgyn. Dok, ini kalau hamil triplet gimana sih? Aku nggak ada pengalaman. Maksudnya informasinya masih minim karena kasusnya juga jarang. Kamu udah cari-cari info nggak sih? Kalau kembar 3 tuh kan dikatakan resiko. Resikonya apa gitu loh? Karena itu pandemi kan dok ya, kita berharap pada sosmed. Aku tuh mungkin tahu dokter tahu triplet ABC gak? Oh, aku pernah dengar sih. Triplet ABC, aku ikutin dia tuh YouTube-nya gitu kan, sampai apa namanya makan apa segala macam aku ikutin semuanya gitu kan, sampai namanya dibilang kan katanya dia ada pemegang cervix gitu kan. Nah itu terjadi sama aku juga. Tapi dia mungkin di 20, aku ketahuannya di 28 week. Berarti sebenarnya udah lebih matur lah ya, lebih deket-deket lah ya. Aku ketahuannya di 8 week, aku punya pemilikan cervix, dan di situ juga kayak buah si malakama info dokternya itu. Oh, jadi kamu disarankan apa, bed rest? Tadinya disuruh bed rest di rumah, langsung dirawat di rumah sakit, cuman aku nggak mau kan. Tapi pada saat itu kamu bilang udahlah ikutin aja arahan dokter, kamu di rumah sakit, ya udah masuk aja gitu kan. Ya udah aku ikutin. Aku dirawat, ya udah selama aku di USG itu yang transvaginal, jadi kayak buah si malakama akunya tuh punya pembendakan cervix. Yang kedua aku ada infeksi saluran ketuban gitu. Oh, ada infeksi sekalian ya? Jadi sebenarnya bisa diikat rahimnya kan kalau nggak ada infeksi. Nah karena aku punya infeksi, jadinya kayak buah si malakama gitu loh dok. Kayak ya udah kita ibu bed rest aja di rumah sakit gitu kan. Ya udah akhirnya berjalan waktu aku dirawat. Nah hari keduanya juga transvaginal lagi, ternyata aku udah ada pembukaan 0,5 kata dokter. Gitu. Akhirnya keputusan yang diambil itu pun saya sesak dadak itu karena aku sesak nafas dok. Oh jadi emang udah pilihan antara mempertahankan yang mana nih ya, bener-bener si malakama sih ya. Jadi ya kan kalau menurut info kedokteran ya, gimana kalau kondisinya udah kayak segitu, selamatin ibunya dulu kan. Ya udah aku ikutin aja semua arahan dokter. Bu, kita lahiran sekarang ya katanya. 28 minggu 28 minggu karena ibu udah sesak nafas, takutnya oksigen itu nggak tersalurkan betul. baby. Iya, ya udah aku ikutin lah dok itu sampai akhirnya lahiran di 28 week. Ya udah lahir kecil ya? Berapa aja sih kilonya? Kalau yang cowok kan aku cowok identiknya cewek 2 ya. Terus cowok 1. Yang cowok itu lebih besar memang 1 kilo 1,1. Terus yang identik ini ada yang 800 gram, ada yang 700 gram. Gitu. Berarti langsung masuk NICU dong? Langsung. No. Terus waktu itu perasaan kamu gimana tuh Bu? Maksudnya ini yang ditunggu-tunggu, tapi lahirnya aku kan selalu gini ya, bilang ke pasien ya. Setiap kali mereka kasih hasil ke aku, dok hamil nih. Doa aku sih nomor 1 selalu pasti semoga sehat, selamat, lahiran, ibu anak tepat waktu. Betul, iya. Faktor waktu tuh nggak boleh dihilangkan gitu loh. Jadi kamu begitu dapet 3, udah ditunggu-tunggu, tapi waktunya nih yang nggak tepat, gimana tuh? Ya campur aduk pas lagi aku udah sadar. Itu tuh pecahnya pas lagi masuk ruang NICU kan, pas lihat anak-anak tuh kayak aduh hancur banget ya. Aku kayak merasa aku bersalah gitu, kayak aku bersalahnya tuh yang kenapa ya kenapa enggak secepat itu aku tahu gitu aku punya infeksi, kenapa ya aku kayak lalai gitu kan. Itu sih yang pas masuk NICU tuh kayak ya sedih lah dok, maksudnya nangis terus pokoknya, kayak hidup tuh kayak
roller coaster banget di situ. Berapa lama sih Bu di NICU? 2 bulan aku, karena kan itu pandemi ya dok. Jadi aku sampai stay di rumah sakit. Aku pindah kamar ke rawat perawatan yang dibilang tuh lebih paling rendah ya untuk kayak tempat sharing gitu loh, yang satu kamar 4 orang. Jadi aku nginep situ 2 bulan. Karena kalau once aku ke NICU itu mau lihat baby, aku harus PCR. Gitu pada saat itu. Jadi aku stay di rumah sakit tuh 2 bulan gitu. Jadi pokoknya tiap jam tuh pasti ada telepon NICU tuh aku yang, aduh apalagi gitu kan. Sebenarnya sih maaf ya Bu, aku sih bukan yang mau membuka luka lama nih. Cuma emang bener sih seperti kataku di awal ya, kehamilan triplet itu kan jarang. Jadi orang tuh mau cari informasi juga susah. Jadi ya aku minta tolong Ibu menceritakan tuh, maksudnya buat jadi edukasi juga buat siapa tahu ada yang lagi mencari gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Siapa tahu informasi yang kamu ceritakan seperti ini bisa jadi apa ya buat mereka tuh. Ini mesti kalau udah hamil triplet, udah ketahuan ya. Gitu loh. Ada-ada aja gitu kan. Resikonya yang harus dipertimbangkan. Belum kalau terlanjur, kalau yang belum lagi baru mau transfer biar bisa jadi bahan pertimbangan juga kan. Maksudnya nanti kan kita juga akan sampai ke bagian itu karena kamu akan menjalani proses yang berikutnya gitu kan. Nah yang 3 anak ini nih, yang 3 bayi ini waktu meninggal kan 2 bulan tuh. Berarti sebenarnya survive dong. Enggak, jadi ya sebenarnya mereka tuh kayak dibilang dokter, mereka tuh dikasih Tuhan umurnya yang panjang gitu. Menurut ini ya, menurut dokter NICU. Karena mereka tuh bertahannya, apalagi ya, kalaupun aku cerita dari 3 ini, yang paling kecil tuh kan yang 700 gram dok ya. Tapi Tuhan tuh kasih dia tuh umurnya tuh panjang banget sampai 2 bulan gitu. Dan aku nggak sangka dia udah udah pernah kena operasi hernia. Bukan, ususnya itu kan belum sempurna dok. Jadi kena otoperistaltiknya dia belum bermain gitu loh, belum sempurna gitu. Jadi sama dokter diminta untuk diambil ususnya itu. Jadi once ketika nanti dia katakan dia bertahan, nanti dibalikin lagi gitu. Jadi dia udah sempat buang kotoran. Iya, di drain ya. Iya, dipasang. Di drain itu. Ya itulah. Jadi kalau secara fisik aku ngelihatnya Tuhan, kalau misalkan yang paling kecil ini kalau pada saat itu ya dok ngerasa kasihan gitu loh kalaupun dia harus bertahan gitu, tapi Tuhan tuh kasih umur dia tuh yang kuat malah banget, dia kuat gitu ya. kuat banget, malah yang aku nggak sangka yang si cowok ini yang kalau dari grafik dia lahir begini dok, naik terus pokoknya susu kan udah ASI ya. Jadi ASI itu naik terus tiap minggu gitu. Terus sampai dokter udah nyatain, wah Bu, nanti nih hari Jumat Ibu bisa KMC nih gitu kan. Aku udah seneng banget ya, at least 1 udah pulang aman ya dok ya. Terus aku udah seneng banget, happy banget. Tapi dilalah ya Tuhan berkehendak lain gitu kan. Dia kena stroke pada bayi yang langka gitu, 1 banding 1000 gitu. Jadi tiba-tiba aja gitu. Jadi dia dipanggil Tuhan duluan? Iya, jadi yang cowok ini umurnya sebulan. Terus beda dengan adiknya lagi yang kedua itu 24 hari dipanggil. Nah dari yang kedua ketiga beda 3 hari dipanggil. Yang paling bikin shock waktu yang pertama itu pertama dok, itu bener-bener kayak nggak sangka aja gitu. Karena kan kita udah diinfoin dia sehat ya dok, maksudnya kayak grafiknya naik terus gitu ya. Kita positifnya wah enak, seneng nih, makasih ya Tuhan 1 udah bisa pulang gitu, at least 1 aja gitu kan ya. Tapi Tuhan berkehendak lain semuanya ya, emang punya Tuhan, kita nggak bisa. Iya. Ketika yang ketiga nih udah berpulang nih, kan masih ada sisa 1 embrio dong. Iya. Itu menimbulkan apa ya, kayak mau maju vet tuh trauma, apa kapok atau sebenarnya ada rasa takut sih dok, takut apa ya, ngelihat rumah sakitnya aja tuh kayak tempatnya kayak takut banget gitu. kayak pengen pengen ya udahlah dok,
nggak mau gitu, nggak mau ke situ gitu. Cuman apa namanya, tapi aku tuh sempat berdoa sama Tuhan, kalau emang Tuhan kendakin ya pasti Tuhan apa namanya jadikan gitu kan. Udah. Selisih berapa lama ya dari yang kan kita sempat ketemu tuh waktu yang persiapan transfer pertama, sempat ketemu terus kepotong apa, terus tau-taunya kamu transfer dan Iya. tinggal ngasih tahu aku tuh nggak berhasil kan. Iya. Jedanya berapa lama ya 2021 setelah kehilangan itu? Aku tuh langsung kan 2021 aku kehilangan ya, itu momen kehilangan. 2022 lah aku langsung setahun kan. Walaupun trauma Iya ada, tapi aku emang berdoa minta kekuatan gitu, minta supaya aku tuh dihilangin trauma aku. Nah untungnya dok, aku pas kan lagi apa namanya FVT itu ruangannya emang udah beda, jadi kayak ruangannya udah beda gitu kan, jadi nggak ngingetin aku waktu si triplet ini gitu. Ruangannya udah berbeda gitu kan, udah renov gitu kan, jadi aku ngerasa ya udah maju. Dan kedua aku didukung sama ya puji Tuhan aku punya suami itu yang selalu nguatin aku gitu, yang ya udah selagi kita masih bisa usaha itu gitu. Maksudnya suamiku tuh kayak dukung aku banget. Dukung aku banget sih suamiku tuh. Selama sampai kita bisa dikasih tempat, dan ya udah fight terus gitu katanya. Tapi suami kamu ada traumanya nggak sih sebenarnya diem-diem? Oh dia sama ya? Sampai nggak mau namanya ngelewatin. Kalau mungkin kalau kita pulang ya dari mana gitu kan, pulang dari mana pasti kan harus ada ngelewatin daerah rumah sakit itu ya. Memang udah ngelewatin. Berarti kalian sebenarnya selain itu juga mengatasi ketakutan dong, karena kan FET ya balik ke situ lagi. Iya. Gitu kan. Iya. Terus yang kedua, yang FET yang ketiga ini berhasil nggak? Yang ketiga hati embrio ya? Ya. Enggak dok. Itu pun kayak rasanya lebih down lagi gitu. Kayak udah gimana sih dok? Kayak waktu itu FET, ya aku ngerasa ditanamin aku positive thinking, aku bakal berhasil, aku bakal hamil gitu kan. Udah tanamin afirmasi positif itu. Karena kan ngeliat dari histori aku selalu berhasil kan dok ya? Iya, sebenarnya semuanya jadi malah membelah lagi ya. Iya, dan juga aku juga masih jaga makanan gitu, masih jaga. Pokoknya ya paling kopi doang kan kita bandulnya. Ya paling gitu aja sih dok. Setelah yang satu itu ditransfer, aku tuh kayak pas lagi udah terima rapot, kok gue nggak berhasil ya katanya. Aku tuh kayak masa iya? Aku tuh kayak udah ngerasa orang hamil gitu loh dok, kayak udah mungkin sugesti kali ya ngeliat abis dari transfer itu. Ya udah akhirnya itu bener-bener kayak aku tuh ngomong sama suami aku tuh yang gue nggak mau lagi suntik dari awal, gue capek minum obat, gue capek gitu. Cepet tembesit omongan kayak begitu. Oh udah ya? Udah. Suami kamu pas kamu lihat kamu hancur gitu, ya udah deh kita berhenti atau itu tenangin dulu nanti mikir lagi. Itu bener-bener desperate banget sih dok, pas lagi yang berhasil dan praktek itu kayak Tuhan tuh apa ada di mana gitu, aku seperti kayak gitu kan. Tuhan aku udah doa, aku udah minta, tapi gak berhasil. Aku harus dari awal detik-detik lagi, aku capek gitu kan. Aku seperti kayak gitu, tapi itu lama tuh dok. Aku nggak mau apa namanya memutuskan yang IVF kedua tuh sempat. Iya lama loh bu, Sempat lama berapa tahun ya akhirnya abis itu suntik, berarti kita masuknya ke IVF kedua nih sekarang. Iya 2022 awal waktu itu kan aku ke IVF lagi. 2023 sempat yang kita ketemu lagi kan akhirnya itu 2023 ya. Sempat. Tapi setahun juga sih dok, emang jedanya memang setahun gitu. Cuma ya udah pas lagi udah memutuskan mau IVF kedua yang dari awal Ikut sedih. yang dari awal ya udah aku ya itulah dok, sempat nanya Tuhan lo tuh di mana gitu, sempat kayak gitulah, sempat yang pertanyaan besar gitu kan. Namanya kita habis dari dulu satu udah kehilangan,
terus 2022 gak berhasil, harus dari awal, itu tuh rasanya pengen nggak mau IVF. Yang bikin jadi mau apa? Ya itu baik lagi dok, aku sempet sempet ya kita namanya aku non Kristen ya, jadi kayak aku dapat doa, aku curhat kan, ya sempet yang aku juga ngomong sama dia juga gitu, kenapa aku nggak berhasil, kayak kayak bertanya gitu, kenapa ya gitu, ada apa ya, salahku apa ya gitu, apa kayak gitu. Soalnya Tuhan juga udah kasih malah 3 terus diambil Iya. lagi gitu. Tuh Itu tuh mungkin ada amarah ya. eh, kecewa sih dok, bukan marah ya, lebih kecewa gitu. Maksudnya aku udah perjalanan panjang banget, terus kok malah seperti ini gitu, terus aku harus dari awal lagi. Yang membuat aku maju tuh karena aku ngelihat temanku juga ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dari awal, itu yang membuat aku yang iya dia aja 3 kali aja ini ya maju ya, kok gue nggak punya nyali kayak gitu kayak ya udah aku berdoa lagi sama Tuhan, minta kekuatan baru semuanya gitu kan, juga suami juga yang kamu yakin, udah nih yakin nih mau maju nih gitu kan, terus ya udah maju, apapun emang udah nanti terjadi apa ya udah biar aja lah gitu, kan kita udah down banget ini gitu, Kayaknya udah nggak bisa lebih bawah lagi Iya. daripada ini. Ini udah paling bawah, kayak udah nggak ada mungkin lebih bawah lagi. Yang ada semoga ya di sini Tuhan angkat. amin Ya amin kan? amin. Terus itu kan kalian datang tuh aku puntur kan. Iya. Berdoa lagi kali ini suami kamu ikut loh. Iya Meskipun pisah dokter karena suami Iya. kamu ngejer. ya karena kan kerja pagi nggak bisa sama dokter, karena aku pikir semua akupuntur ya sama lah ya, maksudnya metodenya juga kan di apa namanya, di bagian yang sama, di Tangkuban Prabowo juga kan, aku pikir sama, ya udahlah positif thinking aja, semua jalan. Yang penting kita udah berusaha, udah. Itu tuh ya, itu sebesar itu cintanya suami kamu loh, mendukung kamu. Cowok tuh Iya waktu sekarang nih kita udah punya banyak informasi gini, cowok udah mulai banyak yang mau mengorbankan dirinya gitu. Iya. Zaman kamu wah masih susah, tapi dia sampai mau pisah jadwal lagi dari istrinya dengan rutin datang sore-sore. iya itu Sebesar itu cintanya dan Iya. sebesar itu kerasa kepinginnya, kerinduannya pengen kita punya keturunan. disayang tuh kamu tuh denger Amin deh. dijemput. Amin. Iya. Ya, pokoknya. Jadi mulai dong nih dari awal. Nah, ya dari awal Usianya itulah dokter udah nambah lagi. Iya, udah nambah kan, aku kan waktu aku lahiran tuh aja udah 36 jalan 37 ya, 37. Terus aku kan program lagi di umur 38 yang suntik-suntik itu ya. Iya, Khawatir benar. nggak sih? Kayak dulu dapat 4 sekarang berapa ya gitu. Oh iya, pasti banget itu. Gini, Udah dulu aku aja. dulu segini. Aku lihat foto-foto video kan dulu apa history History. filmnya. Wah, segini. Aku berapa ya? Gitu. Pas udah keluar ruang opus tuh pengen cepet-cepet lihat tangan itu. Ternyata nggak ada sekarang itu. Dapatnya sama apa enggak ya? Apa Beda, lebih Dok. dikit ya? Lebih Pasti ya. dikit. Tuh dengar Bu Ibu. Usia menentukan ya. Pasti benar. jumlahnya pasti ada lah yang berkurang ya. Pasti karena emang udah apa ya? Udah pemberian Tuhan, AMH itu kan makin kita berumur yang wanitanya makin berkurang Iya, AMH-nya. betul. Tuh ya itu aku emang aku alamin juga dari 2019 aja udah turunnya satu angka ya dok. Waktu itu. Lumayan bikin kaget juga. Iya, aku juga, aduh gimana ya gitu, bisa nggak ya gitu, apakah apa embrionya ini apa sel telurku matang semua, ketika di pick up itu pasti akan ada pertanyaan besar buat diri aku sendiri gitu kan. Dapatnya berapa nih finalnya yang kedua? Yang dibantu aku puntur. Ini bantu aku puntur, dapatnya sebenarnya sih gak jauh beda ya, dulu kan 11 terus sekarang 9 dok. Oh, berarti nggak kurang jauh lah. Iya, cuma tereliminasinya lebih banyaknya sekarang. Jadi jadinya finalnya 2 ya. Jadi ya diskon 50% ya. Dalam 2 tahun sih diskon 50%. Itulah 2019 ke 2023. Iya. 4 tahun tuh Bu diskon 50%. Jadi ya. Ya maksudnya doa dulu, minta kekuatan dari Tuhan. Kalau memang udah ada keyakinan tuh go aja ya. Iya, itu sih ya aku alami. Aku doa dulu, maksudnya minta terus gitu ya. Aku
eh, yakin sih, maksudnya oh iya, yang aku yakinin tuh dok kenapa? Kalau boleh ini karena waktu itu aku nggak diceritain nih pas lagi proses aku operasi lahiran. Oh. Jadi pas lagi proses lahiran, aku tuh diinfonya beberapa minggu apa sebulan gitu sama suamiku bahwa kalau misal waktu itu apa namanya, pokoknya aku mengalami namanya operasi tuh nggak enak. Operasi lahiran tuh aku tuh kayak traumaku pasti ada. Oh gitu. Trauma banget dok. Jadi diinfoin sama suamiku sebenarnya aku tuh pendarahan karena rahimku tuh ketika orang lahiran kan langsung Kontraksi ya. gitu Iya kan. iya bener. Nah, aku enggak. Jadi karena aku sebelumnya kan nggak puasa kan langsung sito. Oh gitu. Terus itu kan. Jadi rahimku nggak kembali kempes. Jadi kata dokter itu sempat pendarahan. Darahnya banyak gitu ya, nggak mau berhenti gitu ya. Iya, terus kata dokter sempat mau diambil rahimku, sempat mau diambil. Itu suamiku ngomongnya sebulan kemudian setelah operasi. Berarti emang ini tuh udah rezeki kamu Iya, kan? aku tuh teringat itu tuh yang Tuhan punya rencana buat aku, pasti punya rencana buat aku, buat suami itu pasti gitu karena Tuhan masih simpen rahimnya Betul. simpen di tubuhku gitu, Iya. pasti ada sesuatu yang Tuhan kasih yang terbaik pasti gitu. Itu makanya masih yang mau maju lagi itu aku teringat tindakan itu. Itu janji Tuhan sih satu Iya. buat kamu ya. Mm-mm. Terus ini kan jadi 2 nih. Mm-mm. Terus kita transfer nih kan. Udah nggak berani transfer 2. Enggak. Dokter juga udah nyaranin ibu punya historinya kamar, jadi ibu kasih satu, iya dok, Langsung saya nurut ya. langsung dulu, pokoknya satu aja dok, satu aja udah sehat dikasih, udah puji Tuhan banget gitu kan. Malah ketika kita tuh udah kayak apa ya, udah di titik terendah, sebenarnya kalau aku boleh jujur, ini IVF kamu yang kedua lancar banget loh. Iya, smooth banget ya. Lancar banget gak sih? Maksudnya kayak ya meskipun dapetnya diskon 50% tapi Iya. bagus. Iya. Ditanam satu kan nggak berhenti di 8 minggu. Iya. Kalau mengingat yang dulu benar gak sih? Iya dok. Ya dari 2019 tuh beginilah dia, roller coaster banget. Yang sekarang tuh Tuhan kasih tuh yang smooth gitu, lancar, dan emang aku hamilnya tuh nggak ada flek dong. Iya ya, rata-rata orang pasti flex sih. Iya kan? Iya Aku benar-benar. nggak ada flek. Terus puji Tuhannya aku selama hamil ini tuh pemendekan serviks tidak terjadi lagi. Itu yang paling kamu takut. Iya, aku paling takut itu. Jadi sampai sekarang kalau kontrol selalu ceknya pemendekan cervix. Iya, jadi aku tuh 2 dokter, satu obgyn, satu veto Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sehat selamat tepat waktu. Karena kan yang bisa cervix tuh kalau nggak salah veto ya dok ya. Ya lebih Nggak tahu ya jelas aku ya. ya. Mungkin ya. Cuman aku apa namanya lebih merasa comfortnya ya udahlah 2 dokter nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Repot dikit ya udahlah ya nggak Iya, apa-apa ya. apa gitu bolak-balik dokter gitu kan. Ya udah gitu demi Jadi ini udah berapa minggu nih? ini 35 jalan 36 dok. 35 jalan 36 ya. Berarti beratnya taksiran Kemarin terakhir konsul kemarin 2,7. masih aktif gerak. Aktif banget. Amin, sehat semuanya. Iya. Seterusnya. Udah nggak sabar dong mau ketemu. Iya, deg-degan juga sih kayak aduh gimana ya nanti Bentar ya, lagi jadi gitu. ibu loh kamu. Cuman ini sebagai penutup kita aja deh. Aku pengen tanya nih, kan kamu tadi ada sempet ngomong nostalgia nih. Kamu tadi pas datang ke sini nih, kamu ngelewatin orang di depan tuh gimana sih perasaan? Iya, ngeliat apa ya, ngeliat apa namanya, frame itu aja kayak aduh, kayak ngomong ke mana, ke perut, ih dek kesini lagi gitu, kayak apa namanya, ingetin aku nyari apa perjuangan mama papa ya kesini, aku puntur gitu. Iya soalnya kan nama acara kita kan waiting room kan. Iya. Kamu juga pernah loh berada di sana dulu Iya. berkali-kali lagi sama suami kamu. Iya. Jadi semua perjalanan kamu tuh maksudnya Tuhan kasih, Tuhan ambil, tapi semua tetap terpuji nama Tuhan ya. Iya. Tuhan tetap baik kan. Iya, pokoknya adalah sesuatu, kita pasti setiap manusia punya proses berbeda-beda gitu kan. Yang aku tangkap di sini pasti Tuhan punya cara buat aku. Ya beginilah caranya gitu. Menjelang persalinan nih. Aduh, menjelang persalinan nih, gimana nih? Menjelang persalinan kamu mau ngomong apa sama pejuang yang lain? Ya pokoknya kalau untuk pejuang lain,
semua punya proses masing-masing ya, walaupun istilahnya ada down-nya banget gitu, ya lihat aja mungkin ke di luar sana mungkin masih punya masalah yang lebih berat daripada kita. Aku sih kayak gitu ngelihatnya ya. Ya pasti Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan buat kita kalau kita mau usaha, itu aja gitu. Jangan berhenti berusaha. Iya, jangan berhenti berusaha, itu yang katanya. Ya itulah penyemangat tuh. Ya pertama kita berdoa sama Tuhan, yakin, percaya Dia pasti kasih jalan. Yang kedua, support suami memang penting sih. Memang ya kalau lihat dari histori aku ngerasa suami aku yang kalau misalnya kasih kesempatan maju terus gitu. Kalau misalnya ada yang bisa diulang nih dari semua proses kamu nih, ada nggak yang kamu pengen hilangkan dari proses itu? Maksudnya even segala sakitnya kehilangan itu bagi kamu tetap ada sisi dan hikmahnya nggak sih? Ada nggak prosesnya yang pengen kamu edit deh, yang ini bagian ini gue nggak mau deh Tuhan gitu? Bagiannya sebenarnya bagiannya suntik-suntik sih bro. Tapi udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada lagi. Bagiannya tuh nggak ada sih ya dok ya. Nggak ada yang disesali ya. Semuanya punya proses masing-masing. Udah gitu aja. Yang penting kita ngejalaninnya pertama tuh harus ikhlas, tuh susah loh. Susah banget. Susah loh. Dikasih nasehatin orang gampang. Bener. Kalau udah kejadian kayak kita kayak jalanin susah banget ya. Kok orang bisa ya dibilang ikhlas aja gini-gini. Tapi pas ngejalanin, aduh kok berat banget ya gitu. Tapi kalau aku lagi sedih banget itu ya, aku selalu doa gitu, Tuhan kirim salam ya buat anak-anakku gitu. Ya. Ini sebagai penutup, aku aja deh doain buat Bibi udah mau lahir deh, yang sehat ya. Ini jadi perpanjangan tangan. Pokoknya kamu tepat waktu ya. Amin. Aku sehat-sehat, jangan boleh masuk nicu pokoknya ya. Jangan sampai masuk nicu. Yang sehat-sehat sampai lahir ya. Terima kasih udah kesini. Terima kasih. Betul banget.